tetap berpegang dengan agama ini, jangan kalian tercerai-berai dari agama ini. Nah, kita tahu ya ikhwani, para rasul yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran cuma 25 ya, yang disebut namanya. Nah, kita juga wajib mengimani semua para nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini dikatakan, adapun orang-orang para nabi dan rasul yang kita tidak tahu namanya, wajib kita imani secara global bahwa mereka nabi dan rasul. Iya, karena namanya nggak disebut oleh Allah dan Rasulnya, nggak masalah. Yang penting kita mengimani mereka. Tidak boleh kita mendustakan mereka. Berapa jumlah mereka ya kawan? 124.000 orang. Di antara 124.000 orang Nabi itu 313 di antara mereka diangkat menjadi apa? Rasul. Itu riwayat disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Jami' Syu'abil Iman, dan juga sebelumnya oleh Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir ya. Dan Syekh Rabi dalam catatan kakinya terhadap hadis itu, beliau mengatakan sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Jadi jumlah para nabi itu berapa? 124.000 orang, dan di antara mereka ada 313. Jadi lafaz yang paling sedikit 313 rasul. Maka kita harus mengimani secara global. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna rusula min qablik." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum wahai Nabi Muhammad. Minhum man qasasna alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dalam Al-Quran dan juga dalam hadis tentang nama-nama rasul yang diutus itu. Wa minhum lam naqsushum alaik. Oh, wa minhum man lam naqsus alaik. Dan di antara mereka ada yang kami tidak ceritakan kepadamu wahai Nabi. Jadi tidak diceritakan oleh Allah semua kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beriman dengan para nabi dan rasul. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tasdiq, membenarkan apa saja yang sahih dari berita dari mereka. Berita tentang apa? Ya, tentang akidah misalnya, tentang apa namanya, kisah masa lalu dan yang akan datang. Maka kita harus membenarkan, tasdiq, tidak boleh mendustakan apa yang diberitakan oleh para nabi dan para rasul. Hanya saja ya ikhwan, sumber rujukan yang terpercaya sekarang ini yang ada di dunia adalah Al-Quran dan hadis. Karena Allah berjanji menjaga keduanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, ini Al-Quran dan Sunnah, dan kami yang menjaganya. Jadi yang dijaga di situ bukan hanya Quran, hadis juga. Ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga hadis? Itu dengan Allah menciptakan jahabidatun nuqat min al-muhaddithin. Allah ciptakan para ulama yang ahli kritik hadis, sanad dan matan. Ya, maka mereka inilah dengan sebab adanya para ulama ini ahli hadis, maka Allah menjaga hadis Nabi SAW. Itu jamaah sekalian. Adapun Al-Quran Al-Karim sudah jelas mutawatir lafdan wa ma'nan, lafaz dan maknanya. Juga rawi-rawinya mutawatir. Adapun hadis ada yang mutawatir, ada yang tidak. Tapi para ulama sudah mendudukkan kawaid, kaidah-kaidah, sehingga dengan kaidah-kaidah itu dan syarat-syarat itu para ulama
memutuskan mana yang sahih, mana yang tidak. Ada syarat Bukhari, ada syaratnya Muslim, ada syaratnya selain Bukhari Muslim. Ya, yang penting sahih. Nah, itu jamaah sekalian. Adapun selain Quran dan Sunnah, qad buddilat wa ghayyirat, telah dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak ada lagi kitab suci sebelum Quran dan hadis yang otentik, sudah mengalami perubahan. Siapa yang mengabarkan itu? Allah Ta'ala berfirman, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaqulun hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab, yakni menambah-nambahi ayat dengan tangan mereka, ya, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan dunia, yakni merubah kitab suci untuk mendapatkan harta dunia yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wailul lahum mimma yaksibun, celaka apa yang mereka lakukan itu. Jadi Taurat dan Injil qad ghayyirat, sudah dirubah. Antum pengen bukti? Cek Bible sekarang. Bible pasal yang ada di Perjanjian Lama dan Baru miliknya orang Katolik itu berbeda dengan miliknya Protestan, apalagi dengan yang lainnya. Yang kedua, di Perjanjian Baru Bible itu ada surat-surat Paulus. Saya lihat di situ di daftar isinya lebih dari 120 halaman. Jadi di Perjanjian Baru itu kalau menurut keyakinan orang Katolik itu adalah Injil, sedangkan Perjanjian Lama itu adalah Taurat. Di Perjanjian Baru Injil itu ada suratnya orang namanya Paulus. Bayangkan coba. Jadi sudah gak otentik. Begitu jemaah sekalian. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat Umar radhiyallahu anhu membawa lembaran-lembaran Taurat, maka Nabi tanya, "Mahadi ya Umar?" Apa itu ya Umar? Maka beliau menjawab, "Hadi Taurat ya Rasulullah. Ini Taurat, saya ingin mengambil faedah." Kata Rasulullah, "Lau anna Musa hayyun baina adhhurikum ma wasi'ahu ila ittiba'." Sekiranya Nabi Musa hidup zamanku sekarang ini, tidak boleh dia mengamalkan Taurat itu. Dia harus mengikuti saya. Kenapa? Karena Al-Quran telah menghapus syariat Taurat. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti di akhir zaman, ya, itu tidak menggunakan syariat Injil, tapi dia mengamalkan syariat Al-Quran. Allahu Akbar. Itu jamaah sekalian. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi rahimahullah ta'ala. Ar-rabi'u al-amalu bisyari'ati man ursila ilayna minhum wa huwa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nasi. Qala Allah ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. yang keempat, konsekuensi beriman dengan para rasul, yaitu mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka ya Nabi kita, rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW, yang diutus kepada seluruh manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'a, ya ayuhan nas, ya wahai manusia. Bahwa Nabi disuruh untuk mengatakan itu, ini sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Rasulullah ilaikum jami'an, kepada kalian semua. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, semua manusia, termasuk
Bani Israel atau selain Bani Israel, Arab atau non-Arab, semua seluruh dunia. Nabi diutus kepada seluruh manusia dan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami mengutus menciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia dan jin beribadah kepadaku. Dan ada surat jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kul, katakanlah wahai Nabi, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya telah mendengar sebagian dari kelompok jin. Ini mendengar Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW. Faqalu, maka jin-jin itu berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Sofi ya kawan. Nah, di sini menunjukkan bahwa jin itu jin Arab ya, akhi. Karena Nabi membacakan itu dan mereka paham. Berarti di sini menunjukkan pentingnya belajar bahasa Arab. Karena bagaimana seorang bisa menikmati keindahan Al-Quran kalau dia nggak ngerti bahasa Arab? Ya, yahdi ila rusyd, bahwa Al-Quran itu menunjuki kepada ar-rusyd, petunjuk, hidayah, kebenaran. Ya, maka kami beriman dengannya dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan apapun juga. Ini perkataan jin, sampai ada surat jin. Jadi jamaah sekalian, perhatikan di sini. Jadi salah satu konsekuensi beriman dengan para rasul yang mengamalkan syariat Rasulullah. Ya, kalau itu berita ya diyakini, kalau itu perintah ya kita berusaha melaksanakannya, kalau itu larangan ya ditinggalkan. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dituntunkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbik, maka sekali-kali kalian jangan kafir atau musyrik. Wa rabbik, demi Rabbmu. Allah bersumpah nih, Allah Ta'ala bersumpah demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Siapa? Munafikin. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka haraj, yaitu ganjelan, ya, mimma qadait, dari apa yang telah kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusanmu taslima, dengan sepenuh hati. Jelas ya ikhwah? Ini mari kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita komitmen dengan ini, apa namanya, konsekuensi beriman dengan Rasul? Kalau belum, ya tajdid sekarang, diperbarui sekarang. Sami'na wa ata'na. Ya, sebab kita ingin selamat di akhirat. Kita ingin selamat di akhirat. Ya, sebab orang Islam itu terbagi tiga, nanti di jembatan. Najin musallam, ada yang selamat tanpa tersentuh api neraka dan duri-duri besi itu sama sekali, selamat dia. Dan makhdush mursal. Makhdush itu orang yang ini kena api. Bayangkan itu tingginya 70 tahun perjalanan, api neraka itu bisa sampai situ. Jamaah sekalian, antum baca keterangan syarah hadis itu. Kemudian dia juga kena luka-luka dengan duri-duri besi itu.
mursal, tapi dia selamat sampai pintu surga. Luka-luka dia. Yang ketiga, makdus finnar, nyemplung, tergelincir masuk neraka. Orang-orang munafik, ya, ini sebab nuzulnya berkaitan dengan orang munafik yang tidak menerima keputusan Rasulullah. Ya, maka kita Muslim mukmin, sami'na wa ata'na, udah itu selamat sudah. Jangan mengatakan sami'na wa asayna, kami mendengar kami durhakai, jangan. Ucapkanlah kami mendengar kami taat. Begitu jamaah sekalian. Apa yang kita terima dari Rasulullah, semuanya, semua yang beliau sampaikan, jangan didustakan. Jangan sampai hati ini menyimpan takdzib, mendustakan apa yang Nabi sampaikan. Jangan ya, bahaya ya. Karena salah satu bentuk kekafiran itu takdzib, mendustakan. Lanjut, ulil iman. Assalamualaikum. Tsumma qala asy-syarih rahimahullah, wal iman bil rusuli thamaratun jalilatun minha al-ula al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi haitsu arsala ilaihim ar-rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala wa yubayyinu lahum kayfa ya'buduna Allah li'anna al-aqla al-bashariyya la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Ya. Beriman dengan para rasul itu ada buah manisnya atau hasil yang bagus. Yang pertama, yaitu kita bisa mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat sayang kepada hambanya, dan Allah Ta'ala perhatian dengan hambanya, yaitu dengan Allah mengutus kepada mereka para rasul, para utusan dari kalangan manusia, liyahduhum ila siratillah, agar para rasul itu memberi keterangan, petunjuk. Kalimat hidayah kalau dari rasul itu artinya yubayyin, menjelaskan kepada umat mereka kepada jalan Allah yang lurus. Dan para rasul itu menjelaskan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sebab akal manusia tidak bisa secara sendirian mengetahui bagaimana siratullahil mustaqim. Saya mau tanya antum, bisakah akal manusia mendefinisikan dan menceritakan tentang secara detail tentang nama dan sifat Allah tanpa wahyu? Tidak bisa. Bisakah akal manusia menjelaskan secara detail tentang masalah yang gaib? Tidak bisa. Harus dengan wahyu. Begitu pula dengan ibadah, secara detail yang wajib dan mustahab, tidak bisa kecuali dengan perantaraan wahyu. Antum kalau pengen tahu manusia yang tidak beriman dengan wahyu dan para rasul, mereka iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus, mereka hanya mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Contohnya siapa? Yahudi dan Nasara. Jangan mengira mereka berpegang kepada Taurat dan Injil. Lah. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Mereka sudah lempar itu kitab suci di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah mereka tidak tahu. Kemudian apalagi selain mereka, selain Yahudi dan Nasara, coba lihat apakah mereka bisa menyimpulkan tentang keyakinan ibadah dengan benar atau akhlak?
Tidak bisa. Tidak bisa. Akal manusia tidak bisa. Sendirian mendapatkan kebenaran tidak bisa. Harus dengan wahyu. Maka fungsi akal adalah memahami wahyu. Fungsi akal Allah ciptakan agar memahami wahyu. Sebagaimana mata, salah satu fungsinya untuk membaca wahyu. Telinga, salah satu fungsinya adalah untuk mendengarkan apa? Ayat dan hadis dibacakan. Fuad itu akal. Fungsinya apa? Memahami wahyu. Itu jamaah sekalian. Jadi manusia itu butuh wahyu. Karena dengan wahyu itu akhirnya, apalagi disampaikan oleh para rasul itu, akhirnya kita bisa tahu bahwa kita di dunia ini tidak sama dengan hewan. Kita disuruh dengan banyak perintah oleh Allah dan dilarang dengan banyak larangan oleh Allah. Yang kedua, ya, dengan beriman dengan para rasul, maka kita menjadi bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat yang besar ini, yaitu berupa diutusnya rasul, para rasul dan para nabi. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim aw minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam surat Al-Jumu'ah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalau dalam surat Al-Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum. Sungguh Allah telah beri nikmat kepada manusia, kepada kaum mukminin, dengan Allah mengutus dari mereka seorang utusan. Jadi salah satu nikmat besar jamaah sekalian yang Allah turunkan kepada manusia adalah Allah Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul. Dengan sebab diutusnya mereka, Allah berhidayah kepada banyak manusia dan jin, termasuk kita orang ini. Bani Kenaro wa Bani Gajayana, Bani Kendedes, ya, Bani Kahuripan, Gajah Mada, ya. Alhamdulillah, wallah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Coba kalau saya baca di sebagian ya dalam kitab Wali Songo karya Ustaz Zainal Abidin, ternyata ulama itu dikirim tuh semenjak zamannya Khulafa Rasyidin, zamannya Ali. Iya, sampai ke Cirebon. Subhanallah. Dan mereka itu berombongan. Ada yang menetap, ada yang balik. Dan itu bertahap, bergantian. Ya. Salah satu diantaranya adalah Sunan Kudus. Saya lupa namanya itu. Kenapa dinamakan Sunan Kudus? Karena dari Al-Quds. Al-Quds itu mana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis itu nama kotanya, yang di situ ada Masjidil Aqsa. Al-Quds, ya ikhwan, Al-Quds. Sehingga namanya sekarang menjadi apa? Kotanya Kudus. Ingat itu ya ikhwan, nikmat dari Allah itu. Namanya bukan Shanghai, Pyongyang, lah, Kudus, Arab itu, ya. Ini salah satu kebaikan dari bangsa Arab, keselamatan dunia akhirat, ya kawan, keselamatan dunia akhirat. Salah seorang warga Kudus datang ke Bulu Lawang, menikah dengan salah seorang gadis di situ. Salah satu cicitnya saya. Ya alhamdulillah, itu sejarah ya. Aku pernah diceritain sama buyut. Oh ngono tak ceritain. Alhamdulillah. Ya kan, orang Kudus datang ke Bulu Lawang. Alhamdulillah. Lah antum enggak pernah tanya sama Mbah
atau buyut. Coba tanya-tanya ya kawan, dari mana asal usul nenek kita itu, kakek kita itu, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat hidayah. Sebab kalau kita nggak dapat hidayah sekarang ini, nggak ada ulama dari Arab datang ke Jawa, ya mungkin kita orang kayak orang-orang Myanmar itu, pakai baju orange, kemul orange, kepala flontos, tahu antum? Ya mungkin kayak begitu sampai sekarang. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah pakai kopiah ya akhi, kayak gamis. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah ya kawan. Alhamdulillah, ini hidayah dari Allah. Ini dengan sebab Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والنصح لعباده. Baik. Yang ketiga, buah manis daripada kita beriman dengan para rasul, maka kita mencintai mereka dan menghormati mereka, memuliakan mereka dan memuji mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Ini tidak sampai melebihkan pujian itu sampai pada derajat ketuhanan, tidak. Mereka manusia biasa yang memiliki keistimewaan, diberi wahyu oleh Allah, dan mereka orang-orang pilihan, dan mereka telah amanah menyampaikan wahyu dari Allah, dan mereka orang-orang yang soleh, teladan bagi umat mereka masing-masing. Jadi orang yang paling pantas, manusia paling pantas dipuji dia para rasul. Cuman tidak boleh kita berlebihan. Sebagaimana orang Nasoro memuji Nabi Isa sampai berlebihan, didudukkan pada derajat ketuhanan. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW melarang, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah Rasul. Janganlah kalian berlebihan dalam memuji saya, ya, sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa putra Maryam, saya ini hamba Allah yang taat, maka katakanlah oleh kalian bahwa saya adalah hamba Allah dan utusannya. Terus belum, sebab mereka para utusan, maka kita mencintai mereka. Bahkan kita disuruh oleh Nabi untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada orang tua kita dan diri kita. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai menjadikan saya lebih dicintai, kata Rasulullah, daripada orang tua kalian dan anak kalian dan seluruh manusia, termasuk diri kalian masing-masing. Saya mau tanya antum, siapa di antara kita yang tidak marah kalau orang tuanya dicela? Marah gak? Marah ya. Apalagi yang dicela itu Rasulullah. Rasulullah itu lebih daripada orang tua kita, maka kita harus marah. Kalau ada orang, kamu dengar gak ada orang India menghina Rasulullah? Dengar. Marah enggak? Enggak. Wah, ini suruh ngaji dulu orang ini, ya, tidak tergerak hatinya sama sekali. Kemana imannya? Belum ngaji tentang hadis tadi itu. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sehingga menjadikan saya lebih dicintai daripada orang tuanya. Kalau orang tuamu dicela bagaimana? Marah. Ya itu lebih, Rasulullah lebih lagi. Gitu ya. Dan salah satu hikmahnya ya, umat Islam di India itu kan minoritas, itu selalu disakiti sama mayoritas Hindu. Setelah peristiwa ini, wah, orang hidup ketakutan itu.
Allah yang menanamkan rasa takut kepada mereka. Sanulqi fi qulubihimur ru'b. Walaupun mayoritas, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang jumlahnya lebih sedikit bisa mengalahkan yang jumlahnya lebih banyak dengan izin Allah. Dahulu kata ahli sejarah, apabila ini ketika terjadi pengepungan terhadap bentengnya orang kafir, maka sebagian umat Islam ada yang futur, ada yang pengen pulang dan lain sebagainya. Begitu mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad dimaki-maki, dihina, seluruhnya marah. Langsung didobrak itu yang namanya benteng itu sudah. Itu salah satu hikmahnya ya ikhwan. Sehingga umat Islam jadi berani. Begitu. Ya. Itu orang-orang Islam yang preman-preman itu. Suka mabuk-mabukan. Kadang sholat, kadang enggak. Tapi kalau Rasulullah dicela ya akhi, celuritnya mencelat itu. Ayo, marah dia. Kamu kok menghina Rasulullah? Entah ente. Begitu ya akhi. Ya. Begitu ya. Tapi bukan berarti saya menyuruh antum untuk membunuh orang itu, enggak lah ya. Gitu ya. Sudah diboikot sudah dimarahin sama 15 negara muslim. Di Kuwait itu sudah memboikot produk India. Iya, langsung di mall-mall itu yang impor dari India itu langsung ditutup, nggak boleh dijual. Nah itu ya. Jadi kita mencintai para Rasul lebih daripada diri kita dan lebih daripada orang tua kita. Bahwa mereka utusan Allah yang dimuliakan oleh Allah, dan mereka telah tegak mendekatkan ibadah dan menyampaikan dan menasihati umat ini. Lanjut. Assalamualaikum. Tsumma qala asy-syarih rahimahullah wa qad kadzdzaba al-mu'aniduna rusulahum za'imina anna Rasulullah ta'ala la yakununa min al-bashar wa qad dzakara Allah ta'ala hadha az-za'ma wa abtalahu biqawlihi wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahum al-huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Fa abtala Allah ta'ala hadha az-za'ma bi annahu la budda an yakuna ar-rasulu basharan li'annahu mursalun ila ahli al-ard wa hum basharun wa law kana ahli al-ardi malaikatan lanazzala Allah 'alaihim minas sama'i malakan rasula liyakuna mithlahum. وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين بالرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا وأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. ما شاء الله. Orang-orang yang ngengkelisme dan ngeyelisme dari umatnya para rasul itu, mereka mendustakan para rasul mereka dengan mengatakan bahwa para rasul itu harusnya bukan dari kalangan manusia. Mereka menginginkan para rasul itu harusnya dari malaikat langsung. Maka Allah bantah apa yang mereka ucapkan itu. Wa ma mana'an nasa yu'minu idh ja'ahumul huda. Tiadalah manusia itu beriman, yang menghalangi manusia mereka itu beriman dengan apa yang telah datang kepada mereka, padahal telah datang kepada mereka petunjuk, yaitu wahyu yang dibacakan oleh para rasul. Illa anqalu, kecuali mereka berkata begini, aba'atsallahu basyar rasulah. Jadi mereka mengatakan bahwa apakah Allah hanya mengutus rasul dari kalangan manusia? Maka Allah berfirman, kul, katakanlah wahai Nabi, ini jawablah ucapan mereka itu. Lau kana fil ardi malaikatun, sekiranya di bumi ada malaikat yamshuna, yang berjalan mutmainnin, dengan tenang, yakni tidak diganggu oleh manusia, lanazzalna alaihi minas sama'i malakan rasula, sungguh kami akan kirim utusan dari kalangan malaikat.
Iya. Ini sifat manusia ini. Ada yang zalim. Innal insana la zalumun kafar. Sehingga manusia itu banyak melakukan kezaliman. Sebab kalau malaikat diturunkan menjelma menjadi manusia, disikat semua sama manusia itu. Sedangkan para rasul ada yang dibunuh. Padahal itu dari kalangan manusia langsung dibunuh, seperti Nabi Yahya bin Zakaria juga, dua-duanya dibunuh, bapak dan anak itu. Ya, ada yang diusir kayak Rasulullah kita, Nabi kita Muhammad diusir alaihi salatu wassalam. Fa'abtalallahu ta'ala hadha za', maka Allah membantah, membatalkan pernyataan mereka bahwasanya iya harus, bahwa Rasul itu harus dari kalangan manusia. Sebab di dunia ini ahlul ard, penduduk bumi itu manusia. Wahum bashar, mereka manusia. Sekiranya penduduk bumi malaikat, dari jenis malaikat, tentu Allah menurunkan Rasul dari kalangan malaikat, dari langit, supaya sama dengan yang diutus. Demikian Allah memberitakan tentang orang-orang yang mendustakan para Rasul. Mereka berkata, in antum illa bashar mithluna. Adzan dulu ya ikhwan, adzan dulu. Adzan dulu baru kita lanjut setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan sebentar ya ikhwan. In antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna. Ini orang-orang kafir dari umat para rasul. Mereka berkata kepada rasul mereka, kalian ini wahai yang ngaku rasul adalah manusia seperti kami. Kalian ingin menghalangi kami dari apa yang kami sembah, dari yang pernah disembah oleh nenek moyang kami. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka tidak menerima dakwah tauhid. Mereka ingin tetap menyembah selain Allah karena taklid dengan nenek moyang mereka. Fa'tuna bisultanin mubin. Maka datangkanlah kepada kami bisultanin mubin. Makna sultanin mubin bisa jadi maknanya dengan dalil yang nyata, atau maknanya sultanin mubin ini azab yang turun dengan dilihat oleh mata kami. Maka para rasul berkata, qalat lahum rusuluhum, maka berkata para utusan itu kepada kaumnya, innahnu illa bashar, kami ini hanyalah manusia, mitlukum seperti kalian, walakin Allah yamunnu ala man yasha' min ibadihi, tapi Allah memberi kenikmatan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Kenikmatan apa itu ya ikhwan? Siapa yang tahu? Kenikmatan apa? Diangkat jadi rasul dan diberi wahyu dan diberi amal soleh, diberi akhlak yang baik. Itu nikmat dari Allah. Wallah, nikmat dari Allah. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biidznillah. Kami tidak mungkin bisa menyampaikan dengan dalil kecuali dengan izin Allah. Terserah antum. Bagaimana? Bagaimana Mas Pur? Hah? Iya sudah, dilanjut. Ya sudah, lanjut Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fi kitabih Thalathatul Usul wal Yawmil Akhir. وقال الشيخ رحمه الله اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس به للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. Ya,
Beriman berikutnya setelah beriman dengan para rasul itu beriman dengan hari akhir. Hari akhir maksudnya hari kiamat. Kiamat maksudnya hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari alam kubur, yang mana Allah bangkitkan manusia pada waktu itu lil hisab, untuk ditanya. Hisab itu ditanya tentang apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. In salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali ditanya setiap orang pada hari kiamat tentang salat. Salat 5 waktu. Jika bagus salat 5 waktunya, maka diterima amal yang lain. Bagus amal yang lainnya. Jika salat 5 waktunya rusak, maka enggak diterima amal yang lainnya. Rusak amal yang lain. Jadi makna hisab yaitu ditanya salat, tentang salat. Adapun yang pertama kali diputuskan di antara manusia tentang darah, pembunuhan. Itu yang akan diproses oleh Allah pertama kali. Kemudian jamaah sekalian, dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi yaum ba'dahu. Yani maksudnya tidak ada lagi nama hari. Kalau di dunia kan yaumu dunia, ad-darud dunya, hari di dunia. Kemudian di alam kubur yaumu al-barzakh, kubur. Barulah setelah itu yaumu al-qiyamah. Biasanya orang menamakan darud dunya, darul barzakhiyah, wa darul akhirah. Ya. Dan juga dinamakan yaumil akhir karena pada hari kiamat itu kekal. Yang masuk surga kekal. Orang kafir yang masuk neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi berpindah ke alam lain, sudah tidak ada. Terakhir itu sudah. Dunia ini sebentar aja. Ya, ini yang dinamakan dalam Al-Quran fil ayyamil khaliyah, hari-hari yang telah lewat, maksudnya di dunia. Maka mari kita manfaatkan hari-hari di dunia ini dengan amal soleh, dengan dilandasi ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, agar kita selamat pada hari kiamat. Sebenarnya keselamatan itu dimulai dari kehidupan dunia ini yang sebentar ini, selamat dari sesat. Karena seorang tidak mungkin selamat dari musibah. Semua orang pasti kena musibah. Tapi ada satu hal yang harus kita tekankan, yaitu kita harus selamat dari sesat dengan cara ngaji. Kemudian di alam kubur selamat dari siksa kubur. Kemudian di alam akhirat selamat dari siksa api neraka. Maka mereka dinamakan apa? Firqatun najiyah, golongan yang selamat. Selamat di dunia dari sesat. Ya. Sebab pada dasarnya manusia itu kalau dia tidak tahu ilmu Islam, dia sesat. Innal insan lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Illa, kecuali ada 4 sifat. Illal ladzina aman, orang yang beriman dengan hati mereka, wa amilus salihat, dan beramal saleh dengan anggota badan mereka, laksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang ketiga, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Yang keempat, 4 hal ini tidak mungkin sempurna dilaksanakan kecuali dengan ilmu, memahami apa itu iman, apa itu amal saleh, apa itu dakwah, apa itu sabar. Harus dengan ilmu. Tidak bisa manusia lahir langsung berilmu, tidak bisa. Semua orang lahir, bayi lahir tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian nggak tahu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Maka Allah ciptakan untuk bayi-bayi itu, ya, untuk kalian itu ketika bayi itu, sam'a wal absar, pendengaran untuk mendengarkan ilmu, wal absar, mata untuk membaca, wal afidah, akal. Sehingga manusia secara bertahap dia mengetahui ilmu. Kemudian jamaah sekalian, iya ya, jadi itu dinamakan yaumul akhir. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin pernah juga menjelaskan begini, dinamakan yaumul akhir karena kehidupan dunia ini ada batasannya, tidak kekal. Apabila habis sudah masa waktu dunia ini, maka itulah hari terakhir di dunia. Setelah itu hari kiamat, hari kebangkitan. Begitu jamaah sekalian. Ini harus kita imani bahwa ada kehidupan ba'dal maut fil ad-daril barzakh al-barzakhiyah wa yaumul qiyamah. Kita umat Islam meyakini ada kehidupan setelah mati. Di alam kubur ada kehidupan. Ketika orang Islam itu menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir dengan benar, maka Allah mengatakan sadaqa abdi, benar hambaku itu. Wa afrishuhu minal jannah, maka beri dia tempat tidur dari surga. Wa apa namanya? Ya'ti min yani fadulluhu ila abwabil jannah. Itu tunjukkan dia ke pintu mana pintu surga. Di alam kubur dia bisa melihat pintu surga dan dibuka pintu itu dan mengalir itu harum-harum dari surga ke kubur dia. Ini kita harus yakini ya kawan. Itu ada hadisnya, panjang hadisnya. Kemudian diberi pakaian dari surga, sutra. Bukan pakai kain kafan lagi, dari sutra. Uyunawar lahu fi, diberi cahaya. Uyuwassa' lahu fi qabri, kuburnya diluaskan. Loh, kan kita nggak lihat itu sekarang ini, tapi kita imani. Kuburnya itu diluaskan sejauh mata memandang, terang. Kemudian ada sebuah hadis sahih, yaitu nasamatul mu'min ala tayrin tasrahu fi asyaril jannah. Bahwasanya nyawa orang mukmin apabila mati dan dia sudah menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir dengan benar, maka nyawanya itu masuk surga. Masuk surga. Dan seperti burung-burung minum makanan yang ada di surga. Terakhir mereka di apa namanya? Kubah-kubah yang ada di pinggiran sungai-sungai surga. Di situ mereka kumpul. Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari hadis ini. Saya di situ ya kawan. Kata beliau di situ menunjukkan bahwa ahlul jannah, orang mukmin apabila mati nyawanya di surga. Masuk surga lewat pintu tadi itu yang dibuka di depan dia di alam kubur. Sedangkan jasadnya ada di alam barzakh. Maka nyawanya itu yang merasakan pertama kali makanan dan minuman surga. Wa jasaduhu taba'a, jasadnya mengikuti. Kalau di dunia sebaliknya, yang merasakan lezatnya pecel dan rawon, apa yang pertama kali merasakan? Lidah, badan kita, lidah, ya kan? Baru roh mengikuti. Kalau setelah mati sebaliknya, rohnya dulu makan di surga, badannya menikmati juga setelah itu. Ini harus kita imani ya kawan. Orang kafir sebaliknya, orang kafir itu yudayyak alaih qabruh, yakni kubur itu menjepit dia,
hatta takhtalifa adla'u, sampai dua rusuk kanan kiri ini bertemu begini, hancur. Wa yudrabu bil mitraqah, dia dipukul oleh malaikat Munkar Nakir dengan mitraqah. Awalnya saya baca mitraqah. Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Rahil tadi siang saya lihat di videonya, mitraqah, qafnya ditasydid, dipukul dia dari kedua telinganya itu dengan pentung itu yang dibawa oleh malaikat Munkar Nakir itu. Dia berteriak, semua makhluk dengar kecuali manusia dan jin. Itu orang kafir di alam kubur. Dan diazab dia di alam kubur, diazab sampai kiamat, sampai datangnya kiamat. Begitu ya ikhwan, ini harus kita imani. Apa yang bisa menyelamatkan kita ba'dal maut? Islam. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, apa agamamu, siapa Rabbmu, siapa nabimu, maka kita harus mempertahankan Islam, nikmat Islam. Jangan sampai lepas gara-gara fitnah dunia. Sebab Islam ini kita bawa terus ba'dal maut, setelah mati. Adapun jabatan, dia akan meninggalkan kita pada waktunya, yaitu pensiun. Dia kan? Atau kita duluan meninggalkan jabatan, yakni mati duluan sebelum pensiun. Begitu pula harta. Harta itu kita akan tinggalkan atau dia meninggalkan kita. Nasallahu salamatal afiyah. Ya. Apalagi rumah masa kita bawa ke alam kubur? Kita nggak bawa. Dibagi ahli waris. Maka mari kita pertahankan ra'sumalina, modal kita itu untuk ke akhirat, ke alam kubur, yaitu Islam. Yaitu Islam. Caranya bagaimana? Ya ini dengan belajar ini. Sabar ya kawan. Para ulama itu belajar agama sampai mati. Bil mahbarati minna al-mahdi ila al-lahdi. Dengan pena ini kita menulis ilmu, katanya Imam Ahmad, dari kecil buayan sampai liang lahat. Ada seorang ahli hadis, saya lupa namanya, masyhur itu di para ulama, para tulabul hadis dan ulama hadis tahu itu kisah itu. Dia ini mau meninggal, ditalkin sama murid-muridnya la ilaha illallah, dia nggak mengucapkan. Maka muridnya itu membacakan hadis yang dia dengar dari orang itu, dari guru itu. Guru itu dengar dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Ketika disebut itu dengan sanad, maka dia mengangguk begini, dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Meninggal setelah itu dia. Masya Allah. Jadi dia menyampaikan hadis di akhir hayatnya, di akhir hayat, bersama para tulabul ilm. Maka majelis ilmu ini, jamaah sekalian, adalah majelis yang dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah. Jangan antum tinggalkan majelis ilmu. Ya, usahakan datang majelis ilmu ini. Saya kalau ke Madinah, Mekah, umrah misalnya, saya datang itu majelis para ulama. Pada asar Profesor Dr. Sulaiman Ar-Rahili, pada maghrib Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, pada subuh putranya Syekh Abdul Razak. Full sudah itu, full. Kemudian di Mekah saya mencari mana ada pengajian, ya itu ada yang sudah meninggal, ada yang waktu itu mengkaji ini Wasiullah Abbas, mengkaji Sunan Nasai. Sunan Nasai dibaca sama muridnya bergantian, itu hataman dia. Saya dengerin aja, masya Allah, nikmatnya ya. Majelis paling nikmat di dunia itu majelis ilmu. Kalau orang tidak hadir di majelis ilmu,
dia akan bodoh sampai mati. Atau pernah gak reuni sama teman-teman antum SMP SMA? Udah kewut begini, ya? Antum tahu kewut? Sudah. Itu masih gak ngerti Islam. Dia karena gak belajar. Masih nyanyi-nyanyi kayak anak kecil. Ya, akhi, itu jenggot udah putih itu masih nyanyi-nyanyi itu. Terus mati apa itu? Berhadapan sama malaikat munkar nakir, dia bisa jawab deh. Hati-hati ya. Semoga Allah ampuni kita semua. Syuf, dengan ilmu ini maka kita ingin selamat. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Kita ingin selamat. Semoga Allah rahmati kita, Allah berkahi kita. Ya, sampai sini ya, kawan. Catat ya. Insyaallah nanti kandungan beriman dengan hari akhir ada 3 hal dan buah daripada beriman insyaallah kita kaji di lain kesempatan biiznillah taala. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu